In a colorful light，每个瞬间闪耀着我们存在。梦想也是 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Yuniar. Kali ini saya akan membahas tentang ringkasan jurnal yang berjudul Aliran Filsafat Klasik dan Modern, Mata Kuliah Filsafat Pendidikan. Yang pertama ada judul jurnal 1, yaitu Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Klasik dan Modern dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam menurut Iswantir M. Selanjutnya ada aliran filsafat klasik. Yang pertama ada esensialisme, yaitu aliran ini memandang bahwa pendidikan yang berpijak pada dasar pandangan itu mudah goyah sehingga membutuhkan keterampilan yang tepat membentuk unsur inti pendidikan. Yang kedua ada perennialisme, yaitu aliran perennialisme ini mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Kaitan esensialisme dengan pendidikan matematika. Pengetahuan yang diberikan mencakup skill, sikap, dan nilai yang merupakan bagian esensial dari pendidikan, sehingga nantinya nilai ini akan bertahan lama dan memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Kaitan perennialisme dengan pendidikan matematika, yaitu aliran ini memandang bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Prinsip dasarnya adalah membantu siswa menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi karena kebenaran mengandung sifat universal dan tetap. Aliran filsafat modern. Yang pertama ada aliran progresivisme, yaitu aliran ini menolak otoritasme dan menaruh kepercayaan terhadap kekuasaan alamiah dari manusia yang diwarisi manusia sejak lahir. Yang kedua ada aliran rekonstruksionisme, aliran yang memperhatikan adanya problematika masyarakat yang memerlukan rekonstruksi masyarakat sehingga tercipta tatanan dunia baru secara menyeluruh. Yang ketiga aliran eksistensialisme, aliran ini memandang individu dalam keadaan tunggal selama hidup sehingga individu hanya mengenal dirinya dalam interaksinya sendiri dengan kehidupan. Aliran ini percaya akan kemampuan ilmu dalam memecahkan persoalan. Kaitan aliran filsafat modern dengan pendidikan matematika. Kaitan aliran progresivisme, guru hendaknya melatih peserta didik agar dapat bekerja secara sistematik, mencintai pekerjaan dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai itu, pendidikan merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat siswa. Kaitan aliran rekonstruksionisme, aliran ini menghendaki peserta didik untuk meningkatkan kesadaran lewat pemecahan masalah yang diselesaikan sendiri terkait ilmu pengetahuan serta dibimbing oleh guru sehingga nantinya pemikiran siswa akan berkembang. Selanjutnya, aliran eksistensialisme. Dalam kaitannya dengan ilmu matematika adalah semua ilmu harus dipelajari karena bagian dari peserta didik. Fungsi ilmu adalah membangkitkan minat belajar dan kecerdasan manusia dalam usaha menumbuhkan potensi pribadi. Judul jurnal 2, Aliran-aliran Filsafat Pendidikan dan Implementasinya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, menurut Muhnur Sikin. Aliran filsafat. Di dalam jurnal ini tidak terdapat klasifikasi antara aliran klasik dan modern. Pengertian yang pertama, aliran progresivisme memandang bahwa manusia harus berpikir maju dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Aliran ini meletakkan kebebasan berpikir dan mengembangkan bakat dan kemampuan dalam diri manusia. Yang kedua ada aliran konstruktivisme, menekankan bahwa manusia mendapatkan ilmu pengetahuan berdasarkan konstruksi pengetahuan yang ia bentuk sendiri. Artinya ilmu pengetahuan yang didapat bukan semata-mata diperoleh dari guru, namun lebih menekankan pada partisipasi siswa untuk mencari ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga ada aliran humanistik. Aliran ini memandang manusia adalah makhluk yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi itu. Kaitan aliran filsafat dengan pendidikan matematika. Yang pertama ada kaitan aliran progresivisme.
Aliran ini memandang bahwa memecahkan masalah dalam matematika membutuhkan pemikiran dan kebebasan tersendiri bagi seseorang, serta menghubungkan kurikulum pendidikan matematika yang berdasarkan pada konteks lingkungan. Yang kedua, aliran konstruktivisme. Kaitannya, aliran ini menekankan siswa untuk mencari pengetahuan berdasarkan pengalaman. Siswa diajak menemukan solusi sendiri dan guru hanya berperan sebagai peran pendukung. Yang ketiga, aliran humanistik. Guru hendaknya memberikan dukungan ketika siswa berhasil mencapai nilai bagus, baik berupa dukungan fisik maupun material, sehingga siswa dalam proses belajarnya akan terdorong untuk mengembangkan potensinya. Nah, demikianlah presentasi saya hari ini tentang aliran filsafat klasik dan modern. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.